Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih telah join di sesi pelatihan pada siang hari ini. Pada sesi kali ini, saya akan menerangkan tentang Google Form, bagaimana cara penggunaannya dan apa saja kegunaannya di kegiatan Bapak Ibu sehari-hari. Oke, saya langsung share screen saja ya. Oke, jadi Google Form itu adalah perangkat lunak administrasi survei yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian penyuntingan Google Dokumen berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google. Nah, jadi seperti misalkan Bapak Ibu di sini ingin membuat survei atau membuat pendaftaran siswa atau peserta, di sini Bapak Ibu bisa ya menggunakan Google Form ini. Mungkin saya langsung mengambil contoh aja. Masuk dulu ke Google Form-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Form atau Google Formulir. Nah, jadi di sini tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa template yang bisa kita gunakan juga untuk membuat survei atau pendaftaran. Nah, di sini kita ambil contoh Bapak Ibu ingin melakukan pendaftaran sekolah ya berbasis online. Di sini pertama-tama kita coba membuat dulu mulai dari mengisi nama, mengisi nomor telepon, mengisi email dan sebagainya. Kita ambil contoh menggunakan template yang sudah ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita ambil contoh menggunakan yang informasi kontak ya. Oke, uh, ini sudah terbuka ya Google Form-nya yang sudah kita pilih template-nya. Nah, ini adalah di sini bisa kita ubah nih nama informasi kontaknya. Mungkin kita ambil contoh pendaftaran siswa baru ya. Lalu di sini juga kita bisa edit juga nih di informasi kontaknya. Kita samakan saja. Ini. Nah, untuk header di atas ini bisa kita customize. Misalkan kita ubah gambarnya. Misalkan Bapak Ibu di sini sudah punya template dari sekolahan Bapak Ibu ya, ingin digunakan, silakan nanti bisa langsung diunggah saja atau di drop and drop. Nah, kebetulan saya mengambil contoh dari Google-nya saja. Mungkin saya ambil contoh yang ini ya Bapak Ibu ya. Lalu klik sisipkan. Jadi ulang lagi. Nah, ini sudah berubah header-nya atau tampilan paling atasnya ya. Nah, selanjutnya ini kita bisa isi lagi di bagian misalkan nama. Ini sudah benar jika ingin memasukkan nama nanti dan juga ada emailnya, alamat, nomor telepon juga mungkin bisa kita tambahkan lagi di sini. Bisa kita isi di sini bebas, bisa diisi nick atau diisi miss. Kita ambil contoh saja di sini miss ya Bapak Ibu ya. Nah, kita balik lagi ke awal. Untuk yang nama ini kita harus mewajibkan peserta pendaftaran untuk mengisi ya.
di garis klik wajib isinya, nanti akan dia jika jika ini nanti akan menjadi wajib diisi ya. Nah, selanjutnya ini ada email juga. Email ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengirimkan link tes atau ujiannya untuk masuk ke sekolah Bapak Ibu ya. Jika sudah lolos seleksi pendaftaran. Nah, ini juga kita isi wajib isi ya. Nah, ini nanti alamat juga kita wajib isi. Selanjutnya nomor telepon bisa di wajib isi atau tidak diwajibkan. Selanjutnya NIS juga ini mungkin harus diwajib isi ya. Untuk nanti memverifikasi data siswa atau peserta yang akan mendaftar. Jika sudah berhasil atau sudah sesuai dengan data-data yang Bapak Ibu inginkan, bisa kita klik ke tinjau. Nah, ini nanti datanya atau Google Form-nya sudah berhasil terbuat ya, kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Nah, ini tanda merah bintang ini adalah sesuatu yang wajib diisi, karena kita tadi pilih wajib isi. Oke, kita balik lagi. Nah, kita ke setelan sekarang. Nah, untuk tadi di pendaftaran perusahaan ini kan ya, untuk di pendaftaran siswa baru ini kan harus menggunakan email ya, yang harus dimana sebelum mengisi Google Form ini harus login ya. Nah, ini bisa kita nonaktifkan dengan cara mematikan si batas ke satu jawaban ini. Jadi nanti siapa ya saja yang ingin mendaftar tidak perlu login menggunakan akun Google-nya ya. Kemudian untuk di presentasi sini biarkan dimatikan semua. Nah, lalu di default-nya ini kita matikan juga. Nah, ini mungkin kita ambil sebelum kita memberikan ke para siswa, kita coba di web, kita buka dulu coba di link yang sudah kita buat ya. Ini coba kita salin. Nah, mungkin kita bisa buka di, nah ini kita buka di mode samaran saja. Nah, ini sudah terbuka, jadi seperti yang tadi sebelumnya sudah saya bilang, si pendaftar ini tidak perlu lagi login menggunakan akun Google-nya, jadi bisa langsung mengisi. Nah, mungkin kita ambil contoh saja di sini ya. Ini kita bisa isi namanya. Nah, ini sudah berhasil di submit ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti datanya akan masuk ke jawaban ini. Jadi nanti Google Form ini bisa diklik di link sini. Ini bisa dipendekkan saja. Nah, jadi link ini nanti bisa Bapak Ibu share ke peserta yang ingin mendaftar di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi nanti si pendaftar ini bisa langsung mengisi dan nanti kita bisa sortir datanya di Google Spreadsheet yang bisa terlihat di sini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya kasih contoh tadi.
seperti ini, ada nama, ada email, alamat, nomor telepon, dan juga ada NIS. Nah, selanjutnya setelah melakukan pendaftaran, kita harus melakukan ujian kepada si pendaftar ini, apakah pendaftar ini layak atau tidak bersekolah di sekolahan Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa klik lagi ke Google Form-nya. Nah, ini kita ambil template lagi untuk melakukan atau untuk membuat soal ujian ya Bapak Ibu ya. Di sini kita pilih kuis kosong saja ya. Jadi nantinya ini bisa Bapak Ibu berikan kepada para peserta. Kita tunggu loading sampai selesai. Nah, ini bisa kita lakukan seperti tadi. Ini bisa kita rubah namanya. Akan menjadi ya. Nah, kamu bisa kita ganti. Nah, ini di deskripsi formulirnya bisa kita kasih notifikasi misalkan atau tertib. Oh, diberi contoh seperti ini. Nah, tata tertib soal ujian. Selanjutnya, oh iya. Nah, ini bisa kita tambah, kita bisa sebelum peserta ujian ini melakukan ujian, di sini nanti kita lakukan verifikasi dulu ya di email yang sebelumnya sudah peserta atau Bapak Ibu isi ini sudah sortir ya. Di sini kita bisa pilih yang tambahkan bagian. Jadi nanti di bagian pertama dan di bagian kedua ini bisa berbeda ya tampilannya. Nah, ini kita tambahkan. Ini kita rubah menjadi nama. Kemudian jawaban singkat. Ini revisi juga. Selanjutnya email ya. Untuk melakukan login. Nah, ini nanti namanya sudah, kita beli email ya. Nah, ini kita bisa klik ke validasi jawaban. Nanti ini kita rubah menjadi regular expression. Selanjutnya kita pilih kecocokan. Nah, ini kita balik ke database pendaftaran siswa barunya. Jadi dari email ini nantinya akan dijadikan
login user ya, apakah si siswa ini bisa melanjutkan ke tahap ujian atau tidak. Nah, ini bisa kita Nah, ini kita pilih saja yang di sebelah kiri karena ini nanti akan dijadikan untuk loginnya. Selanjutnya kita pilih kedua untuk nah seperti ini ya, simbolnya nanti mungkin bisa dicatat saja Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti pilih ini. Nah, dia kan nanti akan memanjang ke sebelah kanan. Jadi gunanya nanti ini akan menjadikan si email-email ini user loginnya ya. Nah, ini nanti jika sudah banyak ini bisa ditarik saja ke bawah. Nah, ini kita copy, salin. Nah, ini polanya. Nah, ini karena ini email, nah makanya tadi saya copy emailnya. Nah, ini karena akan dijadikan pola ya untuk si Google Form ini menentukan siapa yang bisa melakukan atau yang lolos untuk melakukan ujian ya. Nah, ini bisa dites saja. Nah, ini nanti jika hasilnya tidak match atau tidak cocok, ini bisa diisi saja email seperti ini. Nah, ini kita wajib isi juga. Nah, kita lanjut. Kita tinjau dulu mungkin ya. Nah, ini bisa kita coba namanya sesuai dengan yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Sudah kita dengan email yang sesuai. Nah, ini kalau sudah bisa atau sudah sesuai, ini bisa lanjut ke soal ujiannya ya Bapak Ibu ya. Nah, jika tidak sesuai, mungkin kita ambil contoh lagi dari email yang tidak terdaftar di sini. Misalkan kita ganti seperti tadi. Nah, ini nanti dia akan email tidak terdaftar atau tidak ada ya. Nah, ini berarti menandakan kalau peserta atau pendaftar ini tidak lolos. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke Google Form-nya. Nah, ini kita lanjut ke bagian kedua. Nah, ini di bagian kedua ini bisa berikan info yaitu soal ujian. Soal berisi, ini bisa di customize sesuai dengan yang Bapak Ibu ingin ya. 50 soal, kerjakan. Nah, ini jika sudah, nanti di bagian keduanya kita bisa berikan soal-soal yang Bapak Ibu ingin berikan kepada peserta ujiannya ya. Nah, yang soal pertama kita kasih contoh aja mungkin ya. Nah, ini contohnya ini. Ini kita bisa pilih di pilihan ganda, bisa jadi kotak centang, ada banyak ya. Ada bisa
jawaban singkat atau paragraf juga bisa. Nah, ini karena ini kita pilihnya untuk jawaban pilihan ganda ya. Ini kita pilih yang pilihan ganda. Nah, ini nanti soal-soal jawabannya bisa di input juga. Misalkan kita pilih di sini. Terus yang kedua, ini juga bisa langsung aja diklik. Nah, kita kasih 3 jawaban aja. Nah, ini kita bisa langsung masukkan kunci jawabannya beserta dengan poinnya. Jadi setiap soal yang Bapak Ibu nanti tampilkan di sini bisa diberikan bobot soalnya sesuai dengan jumlah soal. Misalkan jumlah soal ada 50, kita bisa berikan masing-masing soal, misalkan bobotnya ada entah itu 10 atau 50, terserah dari yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini kita langsung saja ke kunci jawaban. Kita diminta untuk menginput poinnya ya. Nah, ini poinnya mungkin kita bisa kasih 50. Nah, ini kita centang jawaban yang benarnya. Nah, lalu kita pilih selesai. Nah, ini nanti dari soal pertama sudah ada kunci jawabannya dan juga ada bobot atau poinnya ya yang didapatkan jika peserta berhasil menjawab pertanyaannya. Selanjutnya kita tambahkan lagi soal selanjutnya. Misalkan nah, ini kita ambil contoh saja lagi. Kita beri jawaban misalkan Joko Widodo. Yang kedua misalkan oke, nah ini kita beri langsung jawabannya ya. Bobotnya misalkan di sini ada 25. Kita pilih jawaban juga, pilih selesai. Nah, ini bisa ditambahkan sesuai dengan jumlah soal yang Bapak Ibu ingin berikan ya. Nah, selanjutnya kita mengirimkan kita ke setelan dulu ya. Nah, ke setelan ini serta yang menjawab soal ini tidak ingin diberikan nilainya di hasil nanti, ini bisa dimatikan saja nilai poinnya, terus jawaban benarnya juga bisa dimatikan. Nah, pertanyaan tidak terjawabnya juga bisa dimatikan ya. Kemudian ke jawaban, nah ini kita matikan saja tadi untuk login di Google Form-nya, karena nanti login yang akan dipakai adalah login email yang sebelumnya sudah didaftarkan di awal ya. Selanjutnya ini dibuat seperti ini saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini satu lagi untuk pendaftaran dan soal ujiannya ini juga kan tentunya kita bisa atur sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu inginkan. Di sini kita bisa klik lainnya, lalu klik yang add-on ya. Jadi gunanya ini adalah nantinya untuk mengatur jadwal
si ujian ini kapan akan dilakukan. Nah, ini kita search saja. Nama add-on-nya adalah Control Accepting Response. Nah, ini adalah add-on-nya. Nah, sebelumnya jika belum terinstall, bisa diinstal dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan saya sudah install, jadi tidak perlu menginstal lagi. Nah, selanjutnya adalah mengaktifkan add-on-nya ini. Ya, ini untuk add-on-nya bisa dipilih aja, Control Accepting Response. Nah, ini kita pilih yang Setting and Info. Nah, ini dilakukan untuk melakukan penjadwalan si siswa barunya ya, Bapak Ibu ya. Di sini bisa kita pilih start date-nya. Misalkan kita pilih di tanggal 20. Jamnya juga bisa atur. Misalkan startnya di jam 12 ya, 12 malam. Selanjutnya stop date-nya juga bisa kita pilih. Misalkan kita atur seminggu atau di tanggal 27. Kita atur di misalkan di tengah malam ya. Nah, ini nanti bisa kita pilih langsung save ya. Sorry. Ini bisa dipilih order. Lalu kita beli info di before form start accepting submission-nya, yaitu sudah sedikit save. Back, nah ini kita ke basic lagi, ini kita save juga. Sudah berhasil, bisa kita close add-on-nya. Kemudian link-nya bisa kita coba lagi ya. Nah, ini jika sudah menggunakan add-on yang sebelumnya sudah diinstal ya. Ini jika Bapak Ibu atau para peserta yang ingin daftar di luar dari jam yang atau di luar tanggal yang telah ditentukan akan menantikan info seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini gunanya bisa untuk memulai dan menutup si pendaftaran itu, dan juga nantinya untuk ujian si pendaftar ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kurang lebih untuk Google Form seperti itu ya. Mungkin dari sini, dari materi yang tadi sudah kita pelajari bersama, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, dari materi yang sebelumnya sudah saya infokan dan sudah kita pelajari bersama, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan menyebutkan nama dan asal sekolahnya ya. Silakan di open cam dan di unmute. Ya, halo Mas, izin bertanya. Oh iya, silakan. Dengan siapa? Ya, nama saya Rian Gus, saya dari sekolah SDN 03 Jakarta. Oke, baik. Ya, Pak saya Hari, izin bertanya. ya. Ya, apakah Google Form ini bisa dikustomisasi? Contohnya kayak kita misalkan mau edit fontnya gitu, dibesar kecilkan atau diubah warnanya gitu. Oke, baik. Oke, baik.
Terima kasih Pak pertanyaannya. Mungkin langsung saya kasih contoh aja ya. Untuk di Google Form ini tentunya bisa kita customize atau kita bisa customisasi. Mungkin dari template yang sebelumnya sudah saya buat tadi, ada yang ingin diubah ya, fontnya mungkin kurang besar gitu ya, atau hurufnya ada yang ingin diganti, itu bisa. Ini saya share dulu. Nah, ya ini bisa di customize mungkin dari nama pendaftaran siswa baru ini ingin diubah ya, style atau fontnya. Ini bisa kita pilih yang sesuaikan tema. Nah ini bisa kita ganti ya fontnya. Mungkin bisa diganti menjadi Oswald, ini juga bisa lebih tebal juga. Nah ini akan berubah ya. Kemudian mungkin yang di nama ini kurang besar juga, ini bisa kita ganti juga. Misalkan di pertanyaan, ini kan pertanyaan dan ini bawahnya jawaban ya. Atau teksnya, ini bisa kita ganti juga ya Pak ya. Kita ganti Arial. Ini bisa kita besarkan juga. 18. Nah, ini seperti ini ya Pak ya. Teksnya atau jawabannya pun juga bisa di customize seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk si Google Form ini hurufnya bisa kita customize, bisa kita besarkan, bisa kita ganti juga fontnya. Seperti itu Pak. Apakah sudah menjawab pertanyaan Pak Hari tadi? Ya, udah jelas Mas. Terima kasih. Gimana Pak? Maaf. Iya udah jelas Mas. Terima kasih. Oh baik siap. Oke Pak, terima kasih. Ya. Oke, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi pelatihan kali ini saya akhiri. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Semoga dari materi yang sebelumnya saya sampaikan bermanfaat ya. Sebelumnya saya ucapkan maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang.